Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dada Kudrotila, pendamping lokal desa Kecamatan Panca Tengah. Dan narasumber kali ini adalah pendamping desa pemberdayaan Kecamatan Panca Tengah, Lukmanul Hakim. Kita akan membahas tentang yang sekarang lagi booming atau lagi menjadi pembicaraan, yaitu adalah Perpres 104 dan juga PMK 190 2021. Dan kita akan membahas gamblang, dan satu lagi adalah Permen Desa nomor 7 tahun 2021. Kita akan membahas karena di sini adalah desa. Otomatis berbicara tentang desa, kita sengaja berada di tempat yang suasana lebih desa. Indah Gitu kan. Untuk pemateri atau pembahasan kali ini adalah satu yang lagi booming gitu Pak, yang lagi booming, yaitu adalah PP 104 dan PMK. Ini untuk karena disinyalir di sana penjelasan penggunaan dana desa di tahun 2022 ini 40, 20 dan 8. Jadi 40 untuk PLT, 20 untuk ketahanan pangan dan hewani. Terus selanjutnya adalah COVID-19, itu tidak terlepas dari untuk 8%. Silahkan Pak untuk penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukmanul Hakim, pendamping desa pemberdayaan Kecamatan Panca Tengah. Menarik memang berbicara tentang desa. Desa hari ini setelah munculnya undang-undang desa mempunyai kewenangan yang luas, mempunyai otonomi yang sudah tegas bahwa memang desa berhak melaksanakan perencanaan pelaksanaan pelaporannya sendiri. Hari ini kita berbicara santai, membincang kaitan dengan yang lagi booming yang tadi disampaikan oleh Pak Dada, kaitan dengan peraturan presiden nomor 104 yang di dalamnya benar dikatakan bahwa ada klausul yang membahas bahwa 40% itu wajib untuk BLT dana desa. Dan saya kira memang bagi desa-desa yang ada di Kecamatan Panca Tengah ini, dan bukan hanya bagi desa yang ada di Kecamatan Panca Tengah, tapi seluruh Indonesia mungkin keberatan dengan adanya peraturan presiden. Namun kita akan bahas hari ini bagaimana langkah arahan yang kami buat, yang kita sampaikan kaitan dengan kebijakan itu. Dulu memang di bulan September muncul peraturan menteri kaitan dengan prioritas penggunaan dana desa, bahwa Kementerian Desa mengatur kaitan dengan prioritas penggunaan dana desa, yaitu Permendes nomor 7 tahun 2021 yang membahas tentang prioritas penggunaan dana desa. Kemudian tidak lama dari itu terbitlah peraturan presiden yang mengatur bahwa di dalamnya desa wajib mengalokasikan 40% untuk BLT dana desa, 20% untuk ketahanan pangan dan hewani, dan 8% untuk COVID-19. Sehingga rata-rata pemerintah desa membicarakan hal itu. Bagaimana kita akan membangun kalau anggarannya sudah diplot seperti itu. Nah, memang di aturan ini, di Permendes nomor 7 tahun 2021 disesuaikan dengan peraturan presiden bahwa di pasal 5 ayat 4 peraturan presiden nomor 104 membahas tentang hal itu. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditentukan untuk penggunaannya. Jadi di peraturan presiden di pasal 5 ayat 4 yaitu 40% untuk program perlindungan sosial. Implementasinya yaitu BLT dana desa. Kemudian 20% untuk program ketahanan pangan dan hewani
paling sedikit 20%. Kemudian 8% itu untuk dukungan pendanaan penanganan COVID-19. Ini memang sudah dijelaskan di peraturan presiden. Kemudian ini sebetulnya sangat kolerasi, sangat berhubungan dengan Permendes nomor 7 tahun 2021. Bahwa di Permendes nomor 7 tahun 2021 di bab 2 ada prioritas penggunaan dana desa. Di pasal 5 prioritasnya yaitu nomor 1 bahwa penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal 3 ayat 3 huruf A diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa. Nomor 2-nya prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Sehingga sangat kolerasi antara peraturan presiden nomor 104 dengan Permendes nomor 7 tahun 2021. Dan hari ini memang muncul ada peraturan Menteri Keuangan nomor 190 bahwa di peraturan Menteri Keuangan di nomor di PMK 190 tahun 2021 bahwa di dalamnya memang ada beberapa bab. Semuanya ada banyak sekali bab di PMK 190. Ada 12 bab. Keseluruhan di PMK 190 ini ada 12 bab yang membahas kaitan dengan pengelolaan dana desa. Dibahas di sana ada ketentuan umum. Di sana dibahas bahwa dana desa di dalamnya, bahwa dana desa itu merupakan transfer ke daerah yang disebut TKTD adalah bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa. Jadi di ketentuan umum memang sudah dibahas bahwa dana desa itu bersumber dari APBN. Kemudian di bab kedua membahas tentang pejabat pembendaharaan negara pengelola dana desa. Bahwa di bab 2 dibahas bahwa yang menjadi pejabat pembendaharaan negara itu di atasnya yaitu Kementerian Keuangan. Sebagai pengelola TKDD itu yaitu KPPN dan menggunakan aplikasi OMSPA. Kemudian di bab ketiga membahas tentang penganggaran bahwa ada presentasi untuk dana desa. Kemudian kinerja pelaksanaan dana desa itu disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan negara. Kemudian di bab selanjutnya yaitu bab 4 ada pengalokasian bahwa cara perhitungan dana desa itu dilihat dari beberapa item, bahwa ada alokasi dasar, ada alokasi afirmasi, ada alokasi kinerja, dan alokasi formula dengan presentasi yang berbeda. Dan ada peningkatan, saya kira ada peningkatan dari tahun 2021 bahwa hari ini pemerintah sangat berpihak pada kualitas dan kinerja desa, yaitu dengan ada presentasi yang bertambah di alokasi kinerja, bahwa desa-desa yang berprestasi hari ini lebih dihargai oleh negara dengan adanya penambahan di alokasi kinerja. Yang dulu di tahun 2021 asalnya 3%, hari ini alokasi kinerja menjadi 4%. Secara keseluruhan bahwa alokasi dasar tahun 2022 itu 60%, 65%. Kemudian alokasi afirmasi 1%, alokasi kinerja 4%, alokasi formula 30%.
itu bertambah alokasi kinerja 2021 3% asalnya, di tahun 2022 menjadi 4%. Itu di bab keempat kaitan dengan pengalokasian. Kemudian bab kelima kaitan dengan penyaluran, bahwa di PMK 190 menjabarkan bahwa dana desa di tahun 2022 itu penyalurannya dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20%, sama dengan tahun 2021. Kemudian ada bab penatausahaan, kemudian ada bab penggunaan, bahwa di sana dijelaskan di bab penggunaan bahwa penggunaan dana desa yang dibahas di PMK 190, bahwa penggunaannya itu disesuaikan dengan peraturan presiden. Jadi jelas memang PMK 190 ini menegaskan bahwa mengarahkan bahwa harus sesuai dengan peraturan presiden. Bahwa di peraturan presiden itu yang kami diperbincangkan di peraturan Menteri Keuangan ini menegaskan bahwa peraturan presiden itu benar-benar harus dilaksanakan. Peraturan presiden itu harus benar-benar dilaksanakan. Bahkan di peraturan Menteri Keuangan ini ada sanksi. Ada sanksi bagi desa. Bagi desa ada sanksi yang tidak melaksanakan aturan peraturan presiden, bahwa ada sanksi bagi desa yang tidak menganggarkan untuk BLT dana desa, karena memang di peraturan presiden itu dibahas tentang dijelaskan bahwa di pasal 17 di poin nomor 7 ada penegasan dari PMK Peraturan Menteri Keuangan di poin nomor 7 dalam hal kebutuhan dana desa untuk BLT desa sebagaimana dimaksud lebih kecil dari besaran dana desa untuk BLT desa yang ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN tahun 2022, dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disalurkan paling tinggi sebesar 60% dari pagu dana desa setiap desa. Sehingga ini menjadi penegasan bahwa bagi desa yang tidak menganggarkan BLT minimal 40%, nanti negara hanya akan menyalurkan dana desa ke desa tersebut maksimal hanya 60%. Ini penegasan. Ini penegasan bahwa di peraturan Menteri Keuangan. Sehingga arahan kami kepada desa-desa, laksanakanlah sesuai dengan aturan yang ada, bahwa dana desa itu harus dialokasikan untuk BLT dana desa sebesar 40%. Tinggal bagaimana mekanismenya dan apa yang menjadi syaratnya. Dijelaskan pula di PMK 190 di penggunaan di bab ke-7 penggunaan pasal 33 ada yang menjadi syarat BLT dana desa. Bahwa syarat yang menjadi penting untuk penerima keluarga penerima manfaat BLT dana desa yaitu yang pertama keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Kemudian poin yang kedua kehilangan mata pencaharian. Kemudian yang ketiga mempunyai anggota keluarga sakit atau penyakit menahun. Kemudian keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti, baik yang bersumber dari APBD
ataupun yang bersumber dari APBN. Kemudian kriteria yang selanjutnya yaitu keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan. Kemudian syarat yang selanjutnya, kriteria yang selanjutnya, rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Itu yang menjadi kriteria penerima BLT yang dijelaskan oleh PMK 190. Dengan besaran per bulan 300.000. Dengan besaran 300.000 per bulan. Itu yang bisa kami jelaskan kaitan dengan penggunaan dana desa di tahun 2022. Ini menjadi penegasan karena bersumber dari aturan di PMK 190. Terima kasih. Ada kemarin yang kita waktu di tingkat 11 desa ya, Kecamatan Panjat Tengah, kita rakor pembahasan tentang hal ini. Namun ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dari desa, khususnya dari kepala desa. Aturan tersebut memang kalau lihat regulasi gitu kan untuk se-Indonesia Raya kan itu desa. Namun banyak kejadian di 2021 itu bentuk petisi yang kemarin pernah kan terjadi bahwa tidak menyalurkan BLT 30% dan dipotong 50% kan itu kan di tahap kedua. Nah untuk hal yang sekarang menegaskan hal itu, mohon dengan sangat gitu kan penjelasan dari regulasi ini harus berlaku kepada semua desa, karena kemarin juga yang tidak melaksanakan hal itu dengan berbagai banyak alasan akhirnya tidak jadilah dipotong. Nah itu mungkin menjadi pertanyaan yang butuh penegasan supaya tidak recol gitu kan di tingkatan desa gitu Pak. Memang di tahun 2021 kemarin, bukan di 2021, di 2020 kemarin, ketika pandemi baru mulai menyerang Indonesia, hingga di awal memang belum ada kebijakan negara kaitan dengan pengentasan dan penanganan COVID. Sehingga ketika itu di tahun 2020 muncul undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, yang menegaskan bahwa yang tidak diatur di Undang-Undang Desa, di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 kaitan dengan jaring pengaman sosial, bentuknya BLT dana desa itu bisa dilaksanakan oleh desa. Muncul undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, sehingga menjadi acuan bagi desa bahwa desa bisa menyalurkan BLT dana desa, membuat jaring pengaman sosial. Sehingga ketika tahun 2020 ada aturan itu, sehingga desa wajib mengalokasikan penyaluran BLT. Pertamanya 3 bulan, Januari, Februari, Maret dengan besaran 600.000. Kemudian ketika itu rata-rata memang di tiap desa baru penyaluran kira-kira di bulan Mei untuk Januari, Februari, Maret. Kemudian ada aturan baru yang mengharuskan bahwa desa harus menyalurkan BLT lagi bulan 4, 5, 6. Kemudian diperpanjang lagi untuk dana desa penyalurannya bulan 7, 8, 9. Namun ketika itu di tahap ketiga, bukan di tahap ketiga ya, ada beberapa desa yang di tahap pertamanya tidak menyalurkan BLT, tapi langsung ke infrastruktur, sehingga penyaluran BLT-nya bisa disalurkan di tahap kedua. Sehingga ketika mau menyalurkan BLT untuk bulan 7, 8, dan 9 ini tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya sudah habis. Itu jelas ada alasan yang kuat sehingga bisa diterima kala itu oleh semua pihak,
walaupun ada penegasan di PMK bagi di tahun 2021 bagi desa yang tidak menyalurkan BLT bulan 7, 8, 9 itu di tahap kedua, di dana desa tahap kedua di 2021 itu dipotong 50%. Bagi desa yang karena anggaran dana desanya sudah habis itu tidak jadi dipotong karena memang alasannya sudah jelas. Nah, untuk hari ini karena memang aturannya sudah muncul dari awal, saya kira bagi desa yang tidak melaksanakan penyaluran BLT dengan minimal 40% tidak ada alasan lagi. Sehingga saya kira itu bisa dilaksanakan sanksinya oleh negara karena desa tidak mempunyai alasan karena aturannya sudah dibuat dari awal. Sehingga saya kira semua desa harus melaksanakan peraturan presiden tersebut agar dana desanya aman. Sekian bincang-bincang santai dengan pendamping desa pemberdayaan Palu.